Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita bakal belajar lagi tentang modul post atau point of sale yang ada di Odoo 16 teman-teman. Langsung aja kita sikat. Ya, di sini ada penjelasan tentang modul point of sale di Odoo 16. Jadi point of sale ini adalah sebuah alat atau sebuah modul yang dirancang untuk memudahkan proses penjualan di toko fisik ya, alias kalau misalkan kita lagi pergi ke kasir itu kan ada mesinnya atau mesin kasirnya gitu ya. Nah di Odoo itu dia menyediakan sistem kasirnya teman-teman, yang dimana diletakkan di modul point of sale ini gitu. Dan ini kita bisa melakukan transaksi penjualan, pembayaran, dan pelaporan dalam satu sistem yang intuitif dan mudah digunakan. Dan fitur utamanya yang pastinya ada antarmuka yang intuitif, manajemen produk, pembayaran beragam, terus kemudian nanti akan dibuat laporan dan analisisnya, integrasi dengan inventory, dan juga ada manajemen pelanggan. Dan di sini saya sudah membuat skenario untuk shopnya. Jadi PT Abadinan Jaya saat ini sedang membuat perusahaan baru di bidang furnitur, dan saat ini PT Abadinan Jaya sedang memiliki toko offline yang berada di daerah Ciputat teman-teman, dan toko tersebut sekarang sedang menjual beberapa perlengkapan furnitur seperti kursi, meja, lemari, dan yang lainnya. Ada seorang pelanggan yang bernama Ibu Ani, dia masuk ke toko PT Abadinan Jaya untuk membeli produk cabinet with doors dengan jumlah 2 unit, kemudian ada conference chair sebanyak 2 unit dengan total pembeliannya 7.400.000. Kemudian nanti ada kasir memindai barang-barang Ibu Ani menggunakan sistem pos Odoo 16, dan nanti total belanjanya Ibu Ani 7.400.000. Kemudian Ibu Ani dia bayar dengan cash no riba ya. Jadi kasir akan memproses pembayaran dan memberikan struk serta menyerahkan barang belanjaannya gitu. Langsung aja kita eksekusi skenario-nya. Let's go. Dan di sini kita ada di apps-nya Odoo, dan kita sudah menginstal point of sale. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menginstal point of sale modulnya ya. Nah, setelah kita install, kita pergi ke point of sale, kemudian kita buat new session aja. Jadi ceritanya nanti hari baru itu kita bikin session baru. Jadi satu session itu nanti bisa dicatat ada penjualan, pembelian, cash masuk, cash out, cash in gitu ya. Nanti bisa dicatat di dalam sistem Odoo 16 atau sistemnya modul point of sale. Kita buat new session dan kita bisa melakukan skenario-nya. Nah, misalkan opening cash-nya sekarang yang kita punya itu ada 5 juta. Oke, ini opening cash kita. Ya, opening cash. Jadi ketika kita sedang menggunakan kasir, ya, cash yang ada di kasir kita itu sebanyak 5 juta rupiah. Nah, kemudian kita lakukan skenario-nya. Jadi tadi ada seorang pelanggan, ya, namanya Ibu Ani, dia membeli conference chair sebanyak 2 buah ya. Conference chair 2 buah, kabinet with door 2 buah juga ya. Nah, kemudian di sini dia membeli conference chair yang 2.300.000 yang steel. Ini sebanyak 2 buah kita tambahin. Jadi dia akan menambahkan di sini. Dan dia juga membeli kabinet with door sebanyak 2 buah. Oke, di sini totalnya 7.400.000 sesuai dengan skenario kita. Kemudian Ibu Ani melakukan payment dengan cash. Jadi setelah dia memilih produknya, kemudian dia melakukan pembayaran di kasir, dan kita catat nih payment. Nah, di sini ada pilihannya, customer-nya. Kita buat misalkan namanya Ibu Ani ya. Dia tinggalnya di Jalan Margonda. Saya gitu. Oke, kita save aja nggak apa. Ya, ini Ibu Ani. Kemudian dia total 7.400.000, dia bayar dengan cash. Ini kita terima 7.400.000-nya. Kemudian kita validate. Nah, kemudian nanti ada receipt, dan ini bisa kita print. Jadi nanti kalau misalkan di sistem aslinya dia bisa di print, dan kita berikan ke customer kita, yaitu Ibu Ani ya. Ini PT Abadinan Jaya. Oke. Kita bisa print receipt, kita cetak nih, misalkan kalau kita lihat receipt-nya ya nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan settingannya juga ya pasti. Oke. Dan nanti kalau misalkan receipt-nya udah di print, nanti kita berikan kepada pelanggan, dan juga barangnya yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi transaksinya sudah selesai, dan ini sangat mudah ya, sangat simpel sekali modul POS. Nah, setelah kita melakukan payment tadi dari Ibu Ani, kita bisa membuat new order baru ya, atau order baru. Dan kalau misalkan memang sessionnya sudah selesai, ini bisa kita tutup session. Nah, di sini nanti akan ada riwayat pesanan ya. Kayak tadi misalkan Ibu Ani sudah membeli
barang-barang kita dengan total harganya 7.400.000, dan tadi kan kita cash masuknya itu ada 5 juta ya, cash in. Kita cash awalnya, jadi total uang masuk kita itu ada 12.400.000, dan kita nanti kalau misalkan harinya sudah selesai atau sessionnya sudah berakhir, kita bisa close session, kita tutup. Dan itu aja ya teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dadah.